Sekarang apa yang akan kita bahas? Yang kita akan bahas adalah rangkaian listrik. Oke. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Nah, di mana untuk rangkaian listrik itu sebenarnya kalau secara pembagiannya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah nggak mesti wajib pertama ya, kita bisa bilang ada yang satu adalah rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel, atau yang kemudian yang ketiga adalah gabungannya, atau kita bisa bilang rangkaian gabungan, atau kita sebut saja rangkaian gabungan aja juga nggak apa-apa. Jadi rangkaian gabungan ini menggabungkan antara seri dengan paralel gitu. Nah, tapi base konsepnya itu ada di seri dan paralel. Oke, di sini mungkin akan saya gabung ya rangkumannya jadi satu saja. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan gitu ya, secara tabel aja ya, boleh secara tabel. Nah, ini adalah rangkaian seri. Oke, kita dikasih judul rangkaian seri versus rangkaian paralel. Oke, rangkaian paralel. Nah, secara gambar dulu. Rangkaian seri itu gimana sih? Oke, rangkaian seri itu adalah yang mendatar, ya, horizontal, seperti ini. Dan ini biasanya nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel itu bertumpuk gitu ya, secara vertikal. Tapi ingat ya, ini nggak mesti kalau rangkaian itu dibikinnya 3, bisa aja cuma 2 atau lebih. Oke, seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, mungkin kalau dulu kalian belajar ini kan udah mulai dari SD ya. Cuman bedanya adalah di SD itu belajarnya cuma teorinya aja. Nah, maksudnya teorinya gimana? Rangkaian seri itu untungnya apa? Kelemahannya apa? Rangkaian seri itu adalah ketika kalau misalkan pasti fix, hemat biaya karena butuh kabel yang sedikit. Tapi kelemahannya adalah ketika ini putus atau ini mati, artinya ingat ya, ini matinya bukan memutus aliran listrik, tapi matinya mati biasa. Nah, kalau matinya berdasarkan aliran listrik, maka kalau satunya mati semua. Seperti itu ya. Begitu juga untuk rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel itu punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kelebihannya adalah kalau satu mati, nggak mati semua. Karena kan beda jalur ya. Nah, anggap aja kalau rangkaian seri ini, kalau ibaratkan jalan, kalau jalannya macet ya udah sampai ke belakang macet. Beda dengan paralel. Ada 3 jalur misalkan. Jalur pertama macet, 2 sama 3 belum tentu. Gitu kan. Nah, cuman kelemahannya adalah butuh banyak biaya karena butuh banyak kabel. Seperti itu, ya. Oke. Sekarang untuk teori pertamanya yang membandingkan adalah rangkaian penggantinya. Kalau di seri atau rangkaian seri itu atau hambatan total seri itu cuma tinggal tambah aja R1 tambah R2 tambah R3 tambah sampai ke Rn, seperti itu. Nah, kalau untuk paralel yang kedua ya, berarti yang pertama adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sampai ditambah 1 per Rn, ya. Jadi ditambah dengan 1 per Rn. Nah, kemudian logikanya, ini logika aja ya. Kalau misalkan di sini ada arus atau ada mobil ya, jumlah mobil. Kalau jumlah mobilnya 10, maka di sini akan yang lewat 10. Di sini pun 10, di sini pun 10. Ya, karena cuma satu jalur doang nih.
Sama kayak misalkan ibaratkan balap MotoGP atau balap F1 ya. Kesampingkan kalau masalah jatuh ya. Nah, karena kalau itu kan kecelakaan ya. Kalau kita anggap normal, kalau misalkan yang start 10 pasti finishnya juga 10. Nah, ini masuknya 10, masuknya 10, masuknya 10. Keluarnya pun juga sama-sama 10. Berarti kita bisa katakan bahwa sebenarnya arus yang ada di rangkaian seri itu sama semua. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I sekian, I sama dengan IN itu sama dengan I total. Nah, jadi kalau totalnya 10 yang mengalir dalam rangkaian, maka di setiap hambatan ini 10 yang lewat 10 ohm atau 10 mobil. Nah, sedangkan kalau misalkan di paralel itu tidak. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin dong kalau di sini 10 mobil, tiba-tiba semuanya sama-sama 10 mobil. Kalau sama-sama 10 mobil, kalau digabung lagi jadinya 30 mobil dong. Ya kan? Berarti tidak seperti itu. Maka I1 tambah atau I total ya kita bisa bilang I total atau I1 biar sama ya bentuknya. I1 tambah I2 tambah I3 tambah bla 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 sampai tambah I ke N itu sama dengan I total. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa kalau di seri itu I-nya sama, kalau di paralel lawannya I-nya beda. Nah, kemudian sifat ketiganya atau teori ketiganya. Kalau misalkan I-nya di paralel beda, kalau di seri sama, kebalikan untuk V-nya. Kalau V-nya di seri itu adalah beda. Jadi kalau beda itu pasti dijumlah. Ya. Nah, ditambah bla 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 tambah V ke N itu setara dengan V total. Nah, kemudian yang ketiga di rangkaian paralel itu berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan bla 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 sama dengan Vn itu sama dengan V total. Jadi ingat, seri dan paralel itu saling keterbalikan. Kalau di seri I-nya sama, paralel I-nya beda. Kalau di seri V-nya beda, di paralel V-nya yang sama. Nah, di sini ada hubungan yang menarik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan untuk khusus di nomor 1 dan nomor 3 ya. Ini akan muncul hubungan. 1 dan 3 ya. Muncul hubungan. Kita tahu bahwa berdasarkan hukum Ohm, rumus itu adalah V sama dengan I kali R. Atau kita bisa bilang bahwa I sama dengan V per R. Seperti itu ya kan. Nah, di mana berarti kalau misalkan kita hubungkan nih untuk V ya berdasarkan rumus yang nomor 3, maka V1 tambah V2 tambah V3 ditambah bla 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 tambah Vn sama dengan V total. Kalau kita masukkan rumus Vir, berarti I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 dikali R3 tambah bla 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 sampai tambah IN kali Rn. Nah, oke. Atau mungkin ini dibahas di tempat yang berbeda aja ya, biar nggak memakan tempat. Nah, jadi ini bolehlah kita taruh di sini aja. Untuk rangkaian seri. Oke, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 3 muncul persamaan keempat. Nah, V1 tambah V2 tambah V3 tambah bla 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 tambah Vn sama dengan V total. Oke, berarti I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 dikali R3 tambah bla 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 sampai ditambah IN dikali Rn sama dengan I total dikali R total. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa karena berhubung I-nya sama, ya kan I-nya sama nih berdasarkan sifat yang nomor 2. So, ini kita bisa hilangkan. Jebret gitu kan. Nah,
Sehingga di sini kita bisa ketemu bahwa sebenarnya V1 ya ini kan sama dengan I total ya. Sehingga berarti ini sebanding nih. V itu sebanding dengan R. So bisa kita bilang bahwa V1 banding V2 banding V3 banding sampai V ke N itu sama dengan R1 banding R2 banding R3 banding sampai ke R ke N. Oke, jadi ini adalah kalau kita bisa bilang ini adalah keempat ya, sifat keempatnya, teori keempatnya. Jadi ternyata dengan V-nya ditambah dan R-nya kalau ditambah maka sebanding. Maka V1 banding V2 banding V3 atau perbandingan V-nya itu sebanding dengan perbandingan rangkaiannya. Karena berhubung rangkaian seri itu tidak pakai seper-seper, maka V-nya itu ya sesuai dengan hambatannya aja, nggak ada seper-sepernya juga. Kita lakukan hal yang sama untuk rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel yang kita gunakan adalah persamaan nomor berapa? Iya, 1 dan 2 ya. 1 dan 2. I1 tambah I2 tambah I3 tambah sampai bla 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 tambah I ke N sama dengan I total. Berarti secara definisi berarti V1 per R1 tambah V2 per R2 tambah V3 per R3 tambah bla 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 sampai tambah Vn per Rn itu sama dengan V total per R total. That means karena berhubung di rangkaian paralel itu V-nya sama, so atau kita coret kan, atau sebenarnya mungkin ya sebenarnya boleh kita coret sih. Sebenarnya kalau misalkan ini sama semua kan, kalau kita keluarin kan nanti ujung-ujungnya juga bisa dicoret. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya I itu adalah berbanding terbalik dengan R atau I itu sebanding dengan seper R. Maka I1 banding I2 banding I3 banding bla 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 banding I ke N itu setara dengan perbandingannya yang seper. Tuh loh, ya. Jadi ini perbandingannya setara dengan seper ya. Atau mungkin ini bisa digeser dikit lah ya. Cincai. Oke. Nah, ini perbandingannya adalah seper ya, sepernya. 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3 gitu ya. 1 per R3 banding bla 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 sampai banding 1 per Rn. So, ini adalah yang keempatnya. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan ini kalian harus ingat, kalau misalkan nih, jadi sebenarnya untuk teori-teori ini nih saling keterkaitan. Misalkan contoh, kita mau mencari I-nya dari masing-masing rangkaian, masih dari masing-masing hambatan. Nah, kalian boleh secara rumus pakai VIR atau kita pakai teori gitu ya. Nah, atau secara teori, misalkan kalau I-nya pakai teori kan kita butuh V misalkan. Ya, kita cari dulu V-nya secara teoritis juga bisa gitu loh. Oke, ya. Jadi rangkaian listrik itu dasarnya ingat, seri dan paralel. Dan seri ini punya teorinya ada 4. Kalau misalkan rangkaian seri itu kalau mau nyari penggantinya itu tinggal tambah aja. Nah, kemudian yang kedua I-nya sama semua dengan I totalnya atau I sumbernya. Terus yang ketiga itu V-nya sama semua. V-nya harus beda semua. Jadi kalau kita kaitkan V itu sebanding dengan R. Yang keempat ya. Untuk rangkaian paralel, yang pertama ada kalau mau nyari hambatan pengganti itu seper. Terus V-nya sama, terus I-nya beda. So, kalau I-nya beda, maka bisa kita kaitkan dengan perbandingan ya. Yang perbandingannya setara dengan penjumlahan si R-nya, yaitu seper. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya nih ya. Nah, contoh soalnya gimana? Nah, kita akan bahas dulu. Nah, sekarang seperti ini contohnya. Nah, contohnya ini kita mau menyederhanakan rangkaian yang sudah gabungan. Karena kalau cuman seri doang atau paralel doang, easy lah ya. Tinggal masukin gampang. Nah, ini kalau misalkan
kalian bingung gambarnya, kalian boleh gambar. Soalnya kan biasanya kalau untuk rangkaian listrik kalian sering gambarnya tuh adalah versi miring gitu ya. Versi miring seperti itu yang nanti akan ada ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini bisa kalian bantu dengan kasih beberapa titik atau beberapa checkpoint ya. Misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah B ya. Ingat yang ada persimpangannya aja. Ini C, kemudian ini D, kemudian ini E, ini adalah F. Sekarang kita mau bikin jalur dari A ke F. Nah, kalau digambar mungkin maunya gambarnya dibikin menyamping. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dimulai dari A, kemudian di B ini ternyata ada cabang. Ada yang langsung ke E, ada dulu yang ke C. Nah, kita gambar dulu cabang yang ke atasnya ya, yang ke C dulu. Oke. Jadi kita gambar cabang ke atas seperti ini. Ada hambatan 15 ohm nih. Ya, 15 ohm. Let's say bahwa ini adalah R1 ya. Ini R yang pertama. Kemudian sampai nih di titik C nih. Di C ini lagi ada cabang ke D. Cuman kalau untuk yang ke atas, yang versi yang ke sini, itu ternyata ini satu garis lurus nih. Makanya sebenarnya kalau kalian bisa perhatikan, ini sebenarnya tuh seri ya. Nah, gambar itu seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau ke bawahnya yang langsung ke D-nya adalah seperti ini. Nah, ini kan langsung ke D ya. Nah, ini muter nih. Nah, ini adalah titik poin D. Kita bilang ini adalah R2, ini adalah R3, dan ini adalah R4. Berarti ini adalah R2-nya 15, ya kan? R2-nya 15 ohm, ini R2-nya 15 ohm. R2 lagi. R3 ya. R3 adalah 15 ohm. Ini adalah R4-nya adalah 15 ohm. Nah, dari D itu balik ke E ya, dari B ke E. Jadi kalau kita bisa bilang dari B ke E itu kan lewat satu hambatan doang nih. Seperti ini. Nah, ini adalah R-nya sekian nanti. Nah, kemudian ini kan jadi satu di titik E. Nah, ini adalah titik E. Kemudian baru polos lanjut lagi ke F. Jadi kalau dibikin versi samping itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini adalah R5 dan ini adalah R6. Jadi di sini R6-nya adalah 15 ohm. Ini di sini ternyata dari DKE ya. Sorry, di sini ada hambatan nih. Ini adalah R5 yang sama-sama 15 ohm. So, bisa kita bilang bahwa rangkaian ini terdiri dari 6 hambatan yang identik, yaitu sama-sama 15 ohm. Nah, sebenarnya kalau kalian mau cari total, itu adalah kalian lihat dulu secara keseluruhan itu disusunnya apa sih gitu ya. Dari secara keseluruhan atau yang kalau kita bisa bilang ini kita lingkarin warna orange, ini adalah jelas ada atas ada bawah. This means paralel. Nah, jadi kalau kita bisa bilang ini secara keseluruhan adalah paralel ya. Nah, ini kenapa saya bikin seperti ini, mungkin nanti membantu kalau bagi yang kesulitan ya. Kalau misalkan ini yang dikerjain yang mana dulu sih gitu ya. Nah, oke. Kemudian di dalam paralel kira-kira di sini nih ada nih ya. Di sini ada nih ya. Jadi dihubungkan secara apa? Oh, ternyata ini dihubungkan secara satu garis lurus. Oh, ini seri gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian seri. Jadi kalau kita bilang sebenarnya ini nanti dijadiin satu seri gitu ya. Nah, tapi nanti untuk yang versi gambar aslinya seperti ini nanti saya kasih tahu ya. Cuman saya mau kasih tahu yang gambarnya seperti ini karena lebih umum pengerjaan soal yang seperti ini. Nah, kemudian di dalam seri itu masih ada lagi nih. Oh, ternyata di dalam seri itu ada paralel. Nah, oke, ada paralel. Kemudian di dalam paralel ya, nih di sini nih ada seri. Oke, jadi di dalam paralel tuh ada seri. Nah, kalau mau mengerjakan untuk yang apa? Oke, jadi kalau secara gambar nih
Nah, kalau yang di sebelah kiri ini nanti kurang lebih tuh seperti ini ya. Ini yang bagian seri yang dalam nih ya. Kemudian yang pink untuk habis itu yang merah tuh yang bagian sini mengcover yang biru juga ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian lanjut lagi yang pink ya, seperti ini. Nah, kemudian lanjut berarti ingat ya, kalau kita mau menyederhanakan suatu rangkaian, oke, kalau kita mau mencari total, itu yang kita kerjakan adalah bagian dalamnya terlebih dahulu ya, kalau prosesnya seperti ini. Oke, berarti yang kita kerjakan adalah yang warna biru dulu. Oke, berarti R2 dan R3 nih. R2 dan R3 ini disusun seri. Nah, disusun seri. Nah, maka kita bisa bilang bahwa ini kan serinya ada double ya. Nah, jadi boleh kalian tulis R23 boleh atau RS1 boleh ya. Nah, jadi R2 dan R3 ini akan jadi RS1 ya kodenya. Jadi yang biru adalah RS1. Itu adalah R2 tambah R3. Berarti kita bisa bilang RS1 adalah 15 tambah 15 sama dengan 30 ohm. Nah, kemudian kalau sudah, yang biru ini kan nanti jadi simple ya. Nah, nanti kalau secara gambar nanti yang ini nanti saya kasih tahu model gambarnya kayak gimana sih kalau dibikin jadi per stepnya. Nah, kemudian yang RS1 ini sama yang merah ini, yang dimerahkan disusun paralel nih. Jadi hasil dari seri sama yang R4 itu disusun paralel. So, berarti di sini kita bisa bilang bahwa RS1 dan R4 disusun paralel. Nah, kita bilang aja 1 per RP1. Jadi paralel 1 sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per R4. Berarti 1 per RP1 sama dengan 1 per 30 tambah 1 per 15. Berarti 1 per RP1 sama dengan ini per 30 ya, KPK 1 tambah 2. That means berarti 1 per RP1 itu sama dengan 3 per 30. Berarti RP1 sama dengan 30 per 3. Berarti RP1-nya sama dengan 10 ohm. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, dari ini RP1 yang pink, RP1 yang paralel, terus R1 dan R5. Nah, kemudian kita bisa bilang R1, RP1, dan R5 itu disusun seri kan. Nah, karena ini seri kedua, berarti kita bisa bilang RS2, yaitu adalah R1 tambah RP1 tambah R5. Jadinya RS2 sama dengan, berarti 15 tambah RP1-nya adalah 10 tambah 15. Berarti RS2-nya adalah 40 ohm. Nah, kemudian setelah yang pink, luarnya adalah yang orange. Nah, yang orange itu adalah hasil seri dengan yang R6. Jadi RS2 dan R6 ini disusun paralel. Oke, disusun secara paralel. That means berarti 1 per. Nah, karena berhubung ini paralel udah jadi total, maka di sini kita bisa boleh bilang RT atau R total. 1 per RS2 ya, tambah 1 per R6. 1 per RT sama dengan 1 per 40 tambah 1 per 15. Nah, sehingga 1 per RT itu sama dengan berapa nih? Sama-sama jadi, atau kita bisa bilang ini jadinya bawahnya 120 ya. Jadinya ini 3 ditambah 8. Nah, sehingga jadinya 1 per R total itu sama dengan 11 per 120. Berarti R totalnya adalah 120 per 11. Ya udah, 120 per 11 ohm. Atau boleh kalian bilang 120 bagi 11 itu adalah 10,9. Seperti itu ya. Nah, ini hitungannya nggak bakal saya hapus ya. Cuman gambar atasnya aja yang akan saya hapus. Jadi ingat, kalau misalkan karena mungkin lebih cenderung untuk soal itu adalah proses yang ke samping seperti itu, nanti dilanjutkan lagi ke bawah. Ya sebenarnya ini juga sama aja sih sebenarnya ya. Kalau misalkan nih kita bikin
Ini saya bikin copy paste-nya dulu, saya rotat ke kiri. Nah, ini kan bentuknya seperti ini kurang lebih. Cuma bedanya adalah ini saya bikin ada cabang ke atas ke bawah gitu ya. Kalau itu kan cabangnya ke atas ke kanan. Oke, jadi kalian boleh seperti ini. Nah, sekarang apa sih efeknya kalau kita hitung seperti ini? Dari yang biru, yang merah, yang pink, dan yang orange. Nah, ini nanti akan berubah seperti ini ketika, kan ini kita kerjanya dari dalam ya. Nah, ini atau kerjanya yang biru dulu. Nanti akan berdampaknya seperti ini. Set. Nah, ini kan B nih. Nah, kemudian ini adalah C. Kemudian ini nanti jadi satu hambatan. Satu hambatan seperti ini. Nah, ini adalah yang namanya RS1. Nah, ini adalah namanya RS1 atau rangkaian seri 1. Ini kan R4 ya. R4. Kemudian ini ada di atasnya ada lagi kan R1. Kemudian ini lanjut lagi set seperti ini. Barulah nanti lanjut lagi ke sini kan. Nah, ini ada hambatan lagi. Ini adalah R5 dan ini ada hambatan lagi. Ini adalah R6. Ini adalah hasil yang biru. Jadi gambar itu seperti ini. Kemudian yang merah itu kita bicara yang ini. Gitu loh. Merah itu yang kita bicarakan yang ini. Disusun paralel. Ya, disusun paralel. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau kita sederhanakan? Nanti akan modelnya tuh seperti ini jadinya. Set. Set. Oke, ini R1, ini akan jadi RP1, dan yang bawah R5. Dan ini adalah R6. Nah, kalau kalian kerjakan, ini kan bentuknya paralel, makanya di sini dikerjakan secara paralel. Nah, sekarang yang pink itu yang ini. Nah, seperti inilah susunannya. Seri kan? Nah, apa yang terjadi? Ya udah, akan jadi mengecil. Set, seperti ini. Kemudian akan menjadi seperti ini. Set. Ini adalah R6 dan ini adalah RS2. Sehingga kalau kita kerjakan, ini akan menjadi satu rangkaian seperti ini. Set. Nah, ini kita kerjakan secara paralel. Nah, ini adalah R total. Jadi tuh yang RS1 itu jadi begini, ya kan? Nah, kemudian kalau yang setelah kita hitung jadi seperti ini gambarnya. Ya, jadi ini adalah dari yang biru ini jadi seperti ini, jadi 1. Yaitu adalah 30 ohm. Ya. RP1-nya jadi 10 ohm, ini jadi 40 ohm. Nah, ini jadinya adalah 120 per 11 ohm. Ya. Oke, jadi itu untuk menghitung hambatan total. Jadi kalau misalkan biasanya yang sering itu adalah yang versi samping gitu ya. Itu adalah versi dari luar ke dalam. Nah, sekarang contoh keduanya adalah kita hitung yang vir-nya ya, segala macamnya. Cuman karena berhubung ini ribet ya, panjang, ya saya tidak pakai soal yang ini. Karena untuk menghitung yang satu-satunya itu biasanya lebih soal yang lebih sederhana ya, yang tidak terlalu complicated. Oke, nah sekarang ini kita hapus dulu karena ini menggunakan sumber soal yang beda. Ya, bukan sumber soal sih, soalnya yang beda. Nah, seperti ini. Nah, jadi diberitahukan bahwa di soal ini itu ternyata R1-nya atau R-nya semuanya identik, yaitu setara dengan 3 ohm. Dan kemudian ada sumber tegangan. Jadi sumber tegangan itu bisa juga E ya. E-nya adalah 9,6 volt. Nah, ini kita bisa anggap dulu ini sebagai V ya. Nah, jadi artinya apa?
ketika E ini nanti definisinya ada loh ya, GGL dengan tegangan jepit. Nah, sekarang misalkan ditanya. Nah, jadi gini, ini tergantung ya, tergantung juga. Kalau misalkan nih tiba-tiba ditanyakan tegangan masing-masing hambatan. Gimana nih ngerjainnya? Apakah perlu kita pakai rumus Fier? Boleh iya, boleh enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau mencari ini, soal tipe pertamanya adalah mencari V-nya dulu satu-satu ya. Nah, mencari V satu-satu. Berarti kita bisa bilang V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ya, kenapa saya bilang harus kita bikin dulu seperti ini? Karena untuk memudahkan kita kalau mau menghitung dari dalam keluar dan luar ke dalam. Nah, ini disusunnya secara jelas seri ya, karena berenten seperti ini. Ini adalah seri. Kemudian di dalamnya, ini. Oke, baik. Ini adalah seri. Kemudian di sini adalah ada paralel. Kemudian di dalam paralel ada seri lagi di sini satu. Ya, R2 dan R3 seri. Nah, ini kalau mau mencari V-nya satu-satu ada dua cara ya. Tapi depends ya, tergantung ya, karena kita nggak bisa bilang bahwa cara ini satu-satunya berlaku. Jadi bisa dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu bisa kalau misalkan kita pakai yang ini itu keadaan tertentu saja gitu ya. Oke. Ini kalau misalkan kita tidak butuh I ya. Cara pertama adalah tidak butuh I. Kenapa tidak butuh I? Karena kalau misalkan butuh I, ya harus cari dulu dong I totalnya atau I-nya satunya berapa, seperti itu. Nah, kalau kita nggak butuh I, bisa nggak? Ya bisa. Selama apa? Tahu V totalnya. Ya, syarat wajib ada V total. Kalau nggak ada, ya harus cari gimana pun caranya. Oke. Nah, sekarang V totalnya itu adalah 9,6 volt. Nah, beda ya. Bedakan kalau kita mau ngerjain hambatan itu dari dalam keluar. Nah, tapi kalau misalkan kita mencari sesuatu yang rinci itu dari luar ke dalam. Oke. Nah, sekarang di sini kan ada seri 1 ya. Kalau kita ngerjain kan hambatan itu dari dalam ya. Ada RS1, kemudian ini ada RP2. Nah, ini RP1 ya, yang coklat. Kemudian yang ini adalah totalnya karena nggak ada lagi hambatannya. Oke, berarti dari si R1 terus kemudian yang coklat RP1 dan R5 itu disusun secara seri. Oke, disusun secara seri. Nah, dimana kalau seri itu kan beda ya. Berarti kita bisa pakai perbandingan bahwa V1 banding VP1 banding VP banding V5 itu sama dengan R1 banding RP1 banding R5. Nah, tapi ujung-ujungnya tetap aja kita harus membutuhkan menghitung R total gitu ya. Oke, so kita hitung R totalnya dulu ya, atau R-nya ini. Nah, untuk R2 dan R3 kita susun seri ya, berarti RS1 sama dengan R2 tambah R3 ya. Berarti RS1 nya sama dengan 3 tambah 3 sama dengan RS1 nya adalah 6 ohm. Kemudian untuk yang coklat itu adalah RS1 dan R4 itu disusun paralel. Nah, berarti 1 per RP1 ya ditambah 1 sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per R4. 1 per RP1 itu adalah RP1 sama dengan 1 per RS1 itu adalah 6
ditambah 1 per R4. 1 per R4 nya berapa? 3 ya. Oke, berarti 1 per RP1 nya sama dengan ini per 6. 1 tambah 2, berarti kita bisa bilang bahwa 1 per RP1 nya, RP1 ya, sama dengan 3 per 6. Berarti RP1 nya adalah 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian untuk yang ini sebenarnya nggak perlu ya, karena kita udah ketemu RP1. Oke, RP1 kemudian R1 dan R5 ini disusun seri. Jadi ketemu R total. RP1 tambah R1 tambah R5. Berarti RT-nya atau R totalnya adalah 3 tambah 2 tambah 3. That means berarti R totalnya adalah 8 ya. 8 ohm. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita hitung delta I. Nah, jadi R total ini nanti untuk mencari I-nya ya. Nah, sekarang V1. Nah, V1 banding VP1 banding V5 sama dengan R1-nya itu 3 banding RP1-nya itu 2 banding 3. Ya udah, untuk mencari V1-nya ya tinggal pakai rumus perbandingan. 3 per 3 tambah 2 tambah 3. Nah, untuk keterangan, untuk yang seri yang pertama sini, ini ambilnya dari V total. Ya, dari V total, dari sumbernya nih, dari sini. Nah, jadinya berarti 3 dikalikan dengan totalnya, 9,6. Ya, oke, berarti jadinya 3 per 8 dikali 9,6. Coret 1, ini 1,2. Jadi totalnya adalah 3,6 volt. Oke. Nah, kemudian lanjut untuk VP1 sama dengan 2 per 3 tambah 2 tambah 3 dikali 9,6. Berarti 2 per 8 dikali 9,6. Jawabannya adalah 2,4 volt. Kemudian untuk V5 itu sama dengan 3. V5 kan udah jelas ya, berarti sebenarnya sama V1 sama karena perbandingannya sama. Oke, dikali 9,6. Jadinya 3 per 8 dikali 9,6. Jadi jawabannya adalah 3,6 volt. Nah, kemudian ingat kan ini udah di luar nih. Nah, berarti kita lanjut lagi yang ke coklat. Nah, yang coklat itu siapa? RS1 dan R4. Nah, dan R4. Oke, ini disusun paralel. Paralelnya dapat dari mana? Dari yang sini nih. Ya. Jadi yang dari PP1 itu nanti akan jadi sumbernya si RS1 dan R4. Atau kita bisa bilang ambil PP1. Nah, di mana untuk paralel itu sama kan? Berarti VS1 sama dengan V4 sama dengan VP1 sama dengan 2,4 volt. Jadi sudah kejawab nih, VS1-nya 2,4 volt, V4-nya 2,4 volt. Nah, lanjut ke yang oranye. Nah, yang oranye itu adalah R2 dan R3 disusun seri. Nah, ini ngambilnya yang mana? Nah, ini ngambilnya dari yang sumber yang ini, ya, VS1. Nah, lanjut ke sini. Jadinya ini ambil VS1. Sehingga kalau kita lanjutkan karena berhubung seri, berarti kan pakai perbandingan nih. V2 banding V3 sama dengan R2 banding R3. Nah, V2 banding V3 sama dengan R2-nya adalah 3, R3-nya adalah 3. That means berarti V2 banding V3 itu sama dengan, ya ini kita bisa bilang adalah 1 banding 1. Berarti untuk V2 sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikali 2,4 volt ya, sama dengan 1 per 2 kali 2,4 volt sama dengan 1,2 volt. Nah, kemudian untuk V3, V3 ya sama, berarti 1 per 1 tambah 1 dikali 2,4 sama dengan 1 per 2 kali 2,4 sama dengan 1,2 volt. Jadi akan sama saja ya untuk V2 dan V3.
Jadi ini cara kalau misalkan kalian nggak butuh I gitu loh. Bagaimana kalau kalian butuh I? Nah, kalau kalian butuh I, nah disinilah. Oke, jadi di sini dulu ya. Kalau misalkan untuk cara yang nggak butuh I, itu kalian seperti ini prosesnya. Nah, bagaimana kalau kita pakai I? Oke, ini dihapus karena emang udah beda ya, beda jalur. Nah, kalau misalkan kita butuh I, ya cara kedua ya. Cara kedua adalah butuh I. Ya berarti mau nggak mau kita cari I masing-masing ya. I-nya masing-masing. Kalau nggak tahu I-nya masing-masing ya wassalam. Nah, sedangkan permasalahannya adalah kalau misalkan nih kita ada V total nih, terus I totalnya belum ada. Tapi kita mau pakai rumus yang ada hubungan dengan I-nya. Ya mau nggak mau ya harus cari I total dulu. Nah, di mana untuk mencari berarti ini mau nggak mau pertama adalah cari I total dulu. Ya, cari I totalnya dulu. Nah, dengan cara apa? V total sama dengan I total dikali R total. Nah, berhubung tadi kita sudah cari nih R totalnya adalah 8 ohm, V totalnya ada 9,6 volt, ya udah 9,6 sama dengan I total dikali R totalnya adalah 8. Berarti I totalnya adalah 9,648 alias 1,2 ampere. Nah, permasalahannya adalah untuk I total yang 1,2 ampere ini itu kebagi-bagi kan. Nah, cara pengerjaannya konsepnya kayak tadi V sama, yaitu adalah pertama kita harus kerjakan dari luar ke dalam. Nah, ini kita larikan dulu ke atas ya. Kita larikan ke sini. Nah, di sini pertama kan dari luar ke dalam berarti RP1 di koma R1, dan R5 ini disusun seri kan. Nah, disusun seri. Berarti I-nya ambil dari I total. Ambil I total. Nah, di mana seri itu kan I-nya sama. Berarti IP1 sama dengan I1 sama dengan I5 sama dengan I total sama dengan 1,2 ampere. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, nah berarti kita lanjutkan nih yang ke coklat dong, kan dari luar ke dalam. Nah, RS1 dan R4 itu disusun paralel. Nah, di mana untuk paralel ini harusnya kan ngambilnya dari yang IP ya. Dari IP1 lanjut ke sini. Berarti ambil IP1. Nah, berhubung arus itu di paralel beda, maka pakai perbandingan. IS1 banding I4 itu sama dengan 1 per RS1 banding 1 per R4. Berarti IS1 banding I4 sama dengan RP ya. Ini RP. Wait. Oh iya, sorry. RS1 per RS4 betul. Nah, untuk RS1-nya adalah 1 per 6. Untuk R4-nya adalah 1 per 3. Berarti kita bisa bilang bahwa yang ini lebih kecil dong daripada yang ini. Berarti IS1 banding I4 sama dengan 1 banding 2 ya. Sama-sama kali 6 aja juga boleh gitu. Nah, sekarang atau boleh juga perhitungannya seperti ini. 1 per 6 dikali 3 per 1. 1 per 2. Atau sama dengan 1 banding 2. Seperti itu boleh ya. Nah, berarti kita bisa hitung nih. IS1-nya sama dengan 1 per 1 tambah 2 dikalikan dengan ambil dari IP1, 1,2 ampere. 1,2. Jadinya 1 per 3 dikali 1,2 adalah 0,4 ampere. Nah, untuk I4 sama dengan 2 per 1 tambah 2 dikali dengan 1,2. Oke, jadinya 2 per 3 dikali 1,2. Jawabannya adalah 0,8 ampere. Oke, nah sekarang yang ke oren. Nah, oren ini ngambilnya dari sini ya. Dari seri sini,
itu ada bagian lagi, yaitu adalah I1, I2 dan I3. I2 dan I3 disusun seri kan. Nah, berarti ini ambil dari IS1. Berarti karena berhubung seri, kita bisa bilang bahwa I2 itu sama dengan I3 sama dengan IS1. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,4 ampere. Oke, ini udah ketemu semua nih. Nah, kemudian berarti di sini kita bisa bilang bahwa untuk mencari V1 ya itu sama dengan I1 kali R1. Nah, V1 sama dengan I1-nya berapa? I1 1,2 kali R1-nya adalah 3. Makanya kalian nanti ketemu jawabannya adalah 3,6 volt. Dan ini hasilnya pasti sama kok. V2 sama dengan I2 dikali R2. I2-nya adalah 0,4 ampere dikali R-nya adalah 3. Jadi 1,2 volt. Kemudian untuk mencari V3 sama dengan I3 dikali R3. Maka V3 sama dengan I3-nya adalah 0,4 kali 3 sama dengan 1,2 volt. Nah, kemudian untuk V4. V4 itu adalah berarti I4 kali R4. Nanti V4 sama dengan I4-nya adalah 0,8 dikali 3 sama dengan 2,4 volt. Kemudian lanjut lagi. V5. Berarti I5 dikali R5. Berarti V5-nya sama dengan I5-nya adalah 1,2 dikali 3. Berarti V5-nya adalah 3,6 volt. Nah, secara teoritis V1 ya, V1 alias V1, V2 kan seri kan. Yang ini kemudian VP1 ya. VP1 tuh wait. Ini 1 5 dengan VP1 yang S1 dengan S4 lah. Nanti kalau kalian jumlahkan pasti nanti ada hubungannya dengan 9,6 volt ya. Kalau ini di total ini 3,6 tambah 3,6 tambah berapa tuh? Sorry. Yang ini aja ya, yang beda aja ya. 3,6 tambah 3,6 itu adalah 7,2. 7,2 tambah 2,4 itu adalah 9,6. Kalau yang 1 sama 5 kan sama. Kenapa? Karena seri. Kalau V2 sama V3 sama. Kenapa? Karena dia seri kan. Nah, jadi kalau seri itu apa? Kalau digabung setara dengan ininya. Jadi 2,4. Nah, jadi jatuhnya tuh seperti itu ya. Oke, ini adalah kalau mencari V, kalau misalkan kita butuh I. Jadi kita harus cari I masing-masing dulu, baru cari V-nya. Nah, begitu juga kalau untuk mencari I. Kalau mencari I, biasanya soal tuh kalau cari I tanpa V, ya, cari I tanpa V, berarti kita harus butuh I total. Kalau I totalnya belum ada, ya cari dulu. Nah, tapi kalau cara keduanya kalau butuh V, karena kan rumusnya I sama dengan V per R, berarti kita harus cari V. Jadi saling keterbalikan lah, sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan udah ada totalnya, kalian pakai teori aja, pakai perbandingan biar lebih cepat. Karena kan kita lihat nih, ternyata untuk menghitung V satu-satu, kalau misalkan disuruh nyari I-nya dulu kelamaan, keburu ketinggalan kereta kan, dibandingkan dengan yang tadi itu sedikit berbeda. Nah, cuman kalau misalkan dari awal ini ya mau, tapi tetap aja dua cara ini mau tanpa I dengan atau dengan I, kita butuh menyederhanakan rangkaian. Cuman bedanya adalah kalau cara kedua itu nggak perlu sama, maksudnya kalau untuk cara yang satu yang nggak butuh I ya, kita nggak perlu sampai total, sampai yang di kulit keduanya aja juga nggak apa-apa gitu loh. Oke. Nah, sekarang di sini itu nanti sebenarnya kalau model soal itu banyak banget. Kenapa? Rangkaiannya bisa dimainin. Tergantung gurunya mau bikin apakah paling simpel yang seri semua atau yang paralel semua atau mungkin digabung mungkin lebih banyak lagi atau mungkin kayak contohnya
ternyata yang di tengahnya di paralel cuma ada 2 doang hambatannya. Ya kan, tergantung yang bikin soal ya. Oke, tapi konsep dasarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian mau mencari satu bijian itu harus dari luar ke dalam. Nah, ini nanti bisa dikaitkan dengan apa? Mencari daya, mencari energi gitu loh. Nah, dengan rumus yang udah ada gitu. Cuman karena berhubung gini kita belum membahas daya dan energi, kita nggak sampai ke situ. Yang penting biar tahu bagaimana cara menghitung I total. Kalau cari I total ya berarti harus pakai VIR ya. Yeah. Jadi intinya sebenarnya mau pakai yang rinci pun sebenarnya bisa pakai VIR juga. Cuman mesti cari dulu kalau belum ada. Kasusnya seperti ini. Kalau nyari V yang rinci tapi I-nya belum ada, ya harus cari dulu dong I-nya. Nah, begitu juga untuk kalau nyari I yang rinci tapi V-nya belum ada. Cari dulu V-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan GGL ya. Perbedaan GGL dengan tegangan jepit. Nah, jadi sebenarnya ini GGL dengan V, baterai. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya rangkaian itu ada 2 ya. Rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa bedanya? Kalau rangkaian terbuka itu sudah jelas, ini berarti tidak ada arus ya. Tidak ada arus listrik. Berbeda dengan rangkaian tertutup yang mempunyai arus listrik. Makanya di sini seperti yang pasti jelas terlihat adalah kalau rangkaian terbuka lampunya nggak nyala, kalau rangkaian tertutup lampunya nyala. Nah, jadi di sini ada arus listrik. Nah, sekarang apa ada hubungannya dengan GGL dengan tegangan? Karena kita tahu bahwa sebenarnya baterai itu ya pasti baterai itu walaupun pada umumnya ya kalau kita belajar kan seperti tadi itu nggak ada hambatannya, tapi sebenarnya tuh bisa jadi ada hambatannya. Nah, jadi kalau misalkan ketika tidak ada arus listrik, inilah yang dikatakan GGL ya, GGL atau gaya gerak listrik. Nah, GGL atau gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu apa sih gitu ya, nanti dulu bentar. Gaya gerak listrik, sedangkan kalau ini adalah tegangan jepit ya, tegangan jepit atau beda potensial seperti biasa gitu ya. Nah gaya gerak listrik itu apa? Adalah sesuatu ya. Jadi GGL itu adalah sesuatu sumber atau sesuatu alat yang dapat merubah suatu energi menjadi energi listrik. Contoh GGL adalah baterai ya, baterai. Terus akumulator atau aki ya. Nah, jadi kalau misalkan GGL itu adalah sesuatu alat yang dapat merubah suatu energi menjadi energi listrik. Baterai dan aki itu mengubah suatu energi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi simbolnya yang akan kita bahas juga ada simbolnya. Simbolnya adalah epsilon ya. E melengkung. Kalau ibaratkan kayak W omega gitu ya. Nah, cuman dalam beberapa kasus simbol epsilon ini mungkin karena berhubung ribet biasanya ditulis huruf E besar. Cuman takutnya kadang-kadang E besar ini ada kaitannya dengan nanti magnet. Nah, ada hubungannya dengan magnet. So, mungkin ada nanti beberapa buku yang menulis E besar, E biasa, E besar, atau epsilon. Jadi nggak usah kaget ya. Cuman beda simbol doang kok gitu. Tapi intinya sama-sama GGL. Nah, untuk GGL-nya nanti akan timbul magnet ya. Makanya nanti akan ada GGL induksi dan segala macamnya di bagian magnet. Oke, jadi kalau misalkan digambar nih,
V-nya itu kalau misalkan ada arus itu adalah V-nya dari sini ke sini. Tapi kalau untuk E-nya itu sebenarnya epsilonnya seperti ini. Murninya tuh di sini epsilon atau E gitu. Dan ada hambatan dalamnya. Ya. Oke. Ini cuma sekedar pengantar aja untuk membedakan GGL dengan tegangan jepit ya. Kalau kalian mau cari info lagi lebih lanjut, boleh. Kalian boleh baca buku ya, dari buku paket sekolah atau mungkin dari internet juga. Karena di sini tidak saya bahas secara mendalam ya. Karena tidak terlalu tidak terlalu berguna secara signifikan kalau nanti ke soal. Palingan mungkin secara teoritis doang, nggak ada hitungannya. Nah, sekarang kita tahu tadi berdasarkan rangkaian listrik itu di awal video kita membahas mind map ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ada dua ya. Oke. Hukum Kirchhoff. Ya, Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff-nya ada ya, di sini ada dua. Yang pertama akan kita bahas adalah hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah, ya simpelnya adalah jumlah arus yang masuk itu, ya, arus yang masuk pasti, ya, juga arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang keluar. Biasanya yang sering dipakai ini. Nah, biasanya untuk mengetahui masuk dan keluar itu dibutuhkan titik acuannya. Dibutuhkan titik acuan. Nah, dibutuhkan atau bisa kita bilang di sini aja ya. Nah, ini dibutuhkan titik acuan untuk sebagai tempat masuk dan tempat keluarnya. Biasanya untuk tempat masuk dan keluarnya ini adalah persimpangan gitu ya. Persimpangan. So, kalau misalkan tapi sebelum lanjut ke pemisalannya, jadi secara persamaan kita tulis berarti sigma I masuk sama dengan sigma I atau jumlah ya total yang keluar. Oke, seperti itu. Nah, cuman permasalahannya adalah ada lagi yang mengatakan bahwa kan berarti yang keluar sama yang masuk sama nih. Berarti kita bisa bilang bahwa seimbang dong. Berarti bisa kita bilang bahwa sigma I-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi karena berhubung yang masuk sama dengan yang keluar sama, berarti sigma I-nya 0. Nah, cuman biasanya yang sering dipakai itu yang atas ini loh. Jarang banget yang bawah, ya. Oke, jadi sebenarnya tuh yang sering dipakai adalah yang atas. Jadi intinya yang masuk sama dengan yang keluar. Udah simpelnya gitu aja. Jadi mau pakai persamaan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, untuk contohnya seperti ini. Nah, di sini kan kita butuh titik acuan ya untuk menghitung berapa besar sih yang masuk, berapa besar yang keluar. Nah, ini ada persimpangan. Simpangnya di sini nih. Jadi kita bisa bilang ini adalah titiknya sebagai menentukan mana yang masuk, mana yang keluar. Oke, kita rinci dulu. Di sini yang masuk berapa aja? Oke, di sini ya kita bagi adalah yang masuk yang masuk itu ya adalah I1, kemudian I2, kemudian I5. Kalian perhatikan aja, panahnya memasuki ini bukan, gitu loh. Nah, kemudian yang keluar, ya yang keluar itu adalah I3 dan I4. Nah, jadi kita bisa bilang kalau menggunakan persamaan, ya udah, berarti sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Nah, sigma I yang keluar. Oke, berarti I1 tambah I2
tambah I5 sama dengan I3 ditambah I4. Oke, berarti 3 tambah 6 tambah 1 sama dengan I3-nya 4 tambah I4. Ya udah, ini berapa nih? 10 sama dengan 4 tambah I4. Berarti 10 sama dengan 4 tambah berapa? Ya udah jelas banget ya, berarti 6. Udah gitu doang. Jadi palingan kalau untuk soal hukum Kirchhoff 1 ya, terutama hukum Kirchhoff 1, atau kita bisa bilang ini adalah hukum arusnya Kirchhoff ya. Hukum arus Kirchhoff. Itu. Nah, itu adalah seperti ini jatuhnya. Oke, jadi soalnya nggak susah kok kalau berhubungan dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, sekarang untuk hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, ini nih yang agak sulit. Kenapa? Karena ya harus pay attention ya. Kalau nggak pay attention banget, wah bahaya nih. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau tadi hukum 1 Kirchhoff adalah hukum arus, nah sekarang ini adalah hukum tegangannya. Jadi hukum 2 Kirchhoff itu adalah hukum tegangannya Kirchhoff. Gitu ya, hukum tegangan Kirchhoff. Nah, oke, seperti itu ya, hukum tegangan Kirchhoff. Nah, di mana? Oke, kalau hukum 2 Kirchhoff, hukum tegangan Kirchhoff itu kita butuh loop. Loop itu apa sih? Jadi loop itu mengandaikan bahwa ini jadi arah loop itu sama aja, arah loop itu sama dengan arah imajinasi arus. Kenapa kita bisa bilang seperti itu, arah imajinasi arus? Karena untuk hukum 2 Kirchhoff itu lebih berlaku kalau untuk tegangannya lebih dari 1 ya. Nah, di mana tegangannya juga arahnya beda-beda. Maksudnya bisa aja harusnya bentuknya seperti ini, ternyata disanggah lagi dengan hambatan yang satunya lagi. Nah, jadi ini ada loop. Cuman ada perjanjian tanda. Nah, untuk perjanjian tandanya adalah perjanjian tanda ya di sini. Perjanjian tanda. Untuk rumusnya, untuk rumus si Kirchhoff ini ya, saya tulis dulu. Rumusnya adalah sigma epsilon tambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Seperti itu ya, sama dengan 0. Oke, perjanjian tandanya adalah 1. Untuk ini ya, untuk GGL-nya atau untuk epsilonnya atau E-nya. Jika arah loop bertemu kutub negatif baterai, maka E-nya negatif. Begitu juga jika bertemunya kutub positif, maka baterainya kutub positif baterai, maka epsilonnya yang positif. Seperti itu. Nah, untuk kedua, untuk I-nya, jika arah loop searah atau arah arus ya, lebih tepatnya arah arus listrik searah dengan arah loop, maka I-nya positif. Jika arah arusnya berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda I-nya akan negatif. Gitu ya. Jadi ada beberapa aturan tanda. Soalnya kalau enggak, soalnya gini, nanti beda jawaban dong kalau nggak ada aturannya. Nah, sekarang mungkin daripada teoritis ya untuk hukum 2 Kirchhoff ini,
lebih baik ke langsung contoh soal ya. Oke, jadi ini mungkin yang akan saya hapus adalah perjanjian tandanya. Jadi kalian mesti pay attention, jangan sampai lupa. Oke, contohnya yang sederhana terlebih dahulu ya. Oke, contoh sederhananya masih satu loop saja, karena nanti ada lebih dari satu loop, 2 biasanya. Oke, untuk loopnya kalian bebas menentukan ya. Nah, ini saya bikin seperti ini arah loopnya. Nah, kemudian jadi kita imajinasi kita bahwa arah arusnya tuh seperti ini. So, makanya di sini arah arusnya tuh seperti ini, ke bawah seperti ini, ke kiri dan ke atas. Ya, mengikuti seperti ini. Nanti apa dampaknya? Nah, dampaknya nggak terlalu signifikan kok. Palingan kalau kita ngitung, kalau misalkan hasilnya minus, berarti imajinasi kita salah. Oke, sekarang di sini berdasarkan berarti tinggal langsung masukin aja hukum Kirchhoff-nya sigma epsilon. Nah, di sini dikasih tahu ada E-nya ada 2 nih. Ini ada E1 sama dengan 12 volt, ada R kecil satunya adalah 1,5 ohm. Kemudian ada epsilon 2 yang 9 volt dan R2-nya adalah 0,5 ohm dan ada R3 yang 4 ohm. Nah, sekarang sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini sigma epsilonnya kita lihat dulu, baterainya ada 2. Kalau berdasarkan loop nih seperti ini ya, harus seperti ini, maka ketemunya yang negatif dulu ya. Nah, negatif itu yang kecil nih. Kalau positif yang gede. Oke, untuk baterainya yang pertama ternyata kan ketemunya negatif nih. Berarti di sini min 12 gitu. Ditambah belum tentu ya. Kita lihat dulu. Oh, ternyata yang 9 volt ketemunya yang positif, yang gede. Berarti ditambah 9. Ditambah dengan, nah di sini arusnya cuma 1. So, berarti arusnya kita sebut saja I. Nah, jadi karena berhubung seri berarti I total nih. Nah, R-nya R total nih. Tinggal tambahin aja 0,5 tambah 1,5 tambah 4 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau I-nya beda-beda ya dirinci. Makanya kenapa di sini mungkin saya tulisnya seperti ini dulu aja ya. I dikali 0,5 tambah I dikali 1,5 ditambah I dikali 4 sama dengan 0. So, min 12 tambah 9 itu adalah min 3. Ini kalau ditotalin kan jadinya berarti 0,5 I, 1,5 I, 4 I dong. Ya udah, 0,5 tambah 1,5 itu 2, tambah 4 6. Jadinya 6I sama dengan 0. Berarti 6I sama dengan 0 tambah 3 kan jadinya 3. Berarti 0 tambah 3. Berarti 6I sama dengan 3. Berarti I-nya adalah 3 per 6. That means berarti I-nya sama dengan setengah ampere atau 0,5 ampere. So, apa yang akan terjadi? Iya, yang akan terjadi adalah arah loop kita sesuai nih sama yang arah imajinasi. Arah imajinasi kita itu sesuai dengan yang ada di aslinya, gitu ya. Jadi sesuai dengan aslinya nih. Nah, sekarang biasanya sering muncul pertanyaan nih, menentukan tegangan antara 2 titik. Oke, yang pertama untuk VAB. Nah, VA ke B atau ABBA ya sama aja. Nah, kita anggap aja dari A ke B. Ya, kita menganggap bahwa ini searah. Nah, jadi A ke B. Nah, dari A ke B sebenarnya ini juga sama. Rumusnya tuh sebenarnya ini ya. Sigma S sama dengan sigma ditambah sigma IR sama dengan 0. Sebenarnya 0 ini adalah V-nya. Ya, sigma V-nya. Tegangannya kalau misalkan satu loop begini, sempurnanya harusnya 0 seperti itu ya. Oke. Tapi kalau dihitung 1 per seperti ini, nanti ada nilainya sendiri. VA ke B itu ternyata ketemu pertama apa nih? Set yang positif plus 9 ya, plus 9 ditambah dengan set ada hambatan.
0,5, yaitu kemudian searah nih I-nya setengah, berarti 9 ditambah setengah dikali setengah, jadinya 9 dikali 9 ditambah 1/4, that means berarti 9,25 volt. Nah, bagaimana kalau misalkan ini saya tukar dari kan ini A ke B nih. Nah, langsung bagaimana kalau versinya ke bawah? Nah, kalau versinya ke bawah berarti VA ke B itu kita lewat ke bawah dulu nih, sama dengan dari sini ke sini lewat hambatan doang nih, berarti VIR ya. Nah, berarti 4 dikali setengah, oke, setengah kali 4 ditambah dengan ini ketemunya, positif dulu nih, 12 ditambah dengan ternyata di sini kan kita ngelawan arus ya. Jangan lupa berarti di sini bukannya setengah, melainkan minus setengah. Ini pun minus setengah dikali 1,5 atau 3/2. Nah, kemudian lanjut lagi ke atas. Nggak ketemu lagi. Ya udah, coba sekarang kita cek jawabannya sama nggak. Nah, ini jawabannya adalah min 2 tambah 12 dikurang 3/4. Nah, berarti ini 10 dikurang 0,75. Jawabannya sama nih, sama-sama 9,25 volt. Nah, jadi seperti itu. Jadi tegangan antara titik A dan titik B, walaupun kalian mau pakai kayak gimana pun, jawabannya adalah sama-sama 9,25. Kenapa kok kalau yang di bawah minus? Karena pas kita mau nyari ternyata dia berlawanan. Nah, karena berlawanan makanya arah arusnya minus gitu loh ya. Oke, untuk versi kedua, nah sekarang yang 2 loop. Nah, oke. Nah, ini saya pakai soalnya ini. Mungkin kalau kalian tahu ini adalah soal dari fisika study center ya. Oke. Nah, untuk untuk contoh lagi nih, contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah loop, dua loop. Nah, gimana cara aturan loopnya? Bebas. Nah, saya biasanya pakai lope nih. Kenapa saya bilang lope? Yang satu ke sini, yang lagi ke sini. Jadi lope kan? Nah, kalau kalian mau bikin searah seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, berarti di sini kita bisa bilang arah imajinasi kita itu seperti ini. Seperti ini ya. Gitu loh. Nah, seperti ini. Ini arah imajinasi kita. Apakah nanti akan sama dengan yang aslinya? Ya, kita nggak tahu. Nah, sekarang di sini ada 2 loop 1 dan loop 2. Ya udah, kita analisis loop 1 dulu dengan cara rumus yang ini. Sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk sigma epsilonnya kita lihat loop 1. Ada beberapa baterai. Nah, ternyata di sini 12 volt ini, ingat ya, kalau 12 volt di sini tertulisnya bukan V tapi tetap E, ya, tetap epsilon. Karena di sini anggap aja adalah GGL-nya. 12 ketemunya minus. Berarti minus 12. Ditambah. Nah, di sini ternyata kan ada bermacam-macam arus ya. Ternyata ada yang kalau lewat kiri itu adalah I1, kalau di kanan ini adalah I2, dan di tengah adalah I3. Nah, sekarang kalau misalkan, kita lihat lagi nih. Ternyata ketemu yang 6 volt nih. Ketemunya yang plus dulu. Berarti plus 6. Tutup. Tambah. Sekarang di sini I1-nya sesuai dengan loop positif dan melewati I1-nya cuma 6 ohm. Berarti I1 dikali 6. Tambah di sini ketemu I3 ya, yang dilewati oleh RY yang sama-sama 6 ohm. Berarti I3 dikali RY 6 sama dengan 0. Berarti di sini adalah min 6 sama dengan ditambah 6I1 tambah 6I3 sama dengan 0. Berarti 6I1 tambah 6I3 sama dengan 6. I1 sama-sama kita bagi 6 aja ya. Biar lebih mudah, I1 tambah I3
sama dengan 1. Kemudian untuk loop kedua, ya untuk loop kedua itu adalah sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita lihat nih kedua. Ketemu 18-nya minus dulu. Berarti minus 18 tambah 6 ya, karena ketemunya positif dulu nih. Berarti plus 6 ditambah dengan di sini ternyata di bagian I2 ya ketemu 6 ohm. Berarti I2 dikali dengan RZ 6 tambah I3 dikalikan dengan 6. Nah, ingat ya, ini sesuaikan. Kalau nggak ada hambatannya berarti I2-nya nggak ada gitu ya. Oke, berarti ini min 12 sama dengan ditambah 6I2 tambah 6I3 sama dengan 0. Nah, berarti 6I2 tambah 6I3 sama dengan 12. Sama-sama bagi 6, berarti I2 tambah I3 sama dengan 2. Nah, terus ini gimana? 3 variabel cuma 2 persamaan. Nah, ingat di titik A ini, ya kalau kalian perhatikan, maka sebenarnya yang masuk ke A ini adalah 1 dan 2, yang ketiga itu keluar. Berarti berdasarkan hukum Kirchhoff, masuk sama dengan keluar nih. Ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berarti I3 sama dengan I1 tambah I2. So, dari sini persamaan ini kita masukkan ke sini. Berarti timbullah persamaan baru. I1 tambah I1 tambah I2 sama dengan 1. Berarti 2I1 tambah 2I1 tambah I2 sama dengan 1. Itu adalah persamaan yang kita butuhkan. Nah, kemudian untuk I2 dan I3, nah I2 tambah I1 tambah I2 sama dengan 2. Berarti I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Tinggal eliminasi substitusi. 2I1 tambah I2 sama dengan 1. I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Atasnya kita kali 1, bawahnya kita kali 2. So, dapat 2I1 tambah I2 sama dengan 1. 2I2 tambah 4I2 sama dengan 4. Kita coret dong, ya hilang. Sehingga jadinya min 3I2 sama dengan min 3. Berarti I2-nya adalah min 3 per min 3 sama dengan 1 ampere. Oke, berarti sementara I2 kita aman nih, ternyata searah nih ya dengan arah loopnya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Ya, kita lanjutkan. Kalau I2-nya adalah 1, bagaimana dengan I1? Nah, I1 tambah 2, I2 sama dengan 2. Berarti I1 tambah 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti I1 tambah 2 sama dengan 2. Berarti I1-nya adalah 0 ampere. Oh, berarti ternyata I1-nya nggak ada nih, ya. Oke, berarti di sini kita bisa bilang, nah I3-nya berapa? I3 sama dengan I1 tambah I2, 0 tambah 1. Berarti I3-nya adalah 1 ampere. Berarti dapat kita katakan bahwa sebenarnya gambarnya itu cuma begini dan kesini aja. Di sini tuh nggak ada arus, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang biasanya ini soal tambahannya adalah ya ini V, A, dan B. Gimana cara ngerjain V, A, dan B? Ya udah, V, A, dan B ini. Nah, kita tahu bahwa ini cara-cara loopnya saya hapus ya. Yang penting saya punya I-nya itu sekian, gitu ya. Atau mungkin seperti ini. Oke, sekarang kita butuh VAB. Ya misalkan. Nah, sekarang VAB saya mau langsung garis lurus nih ke bawah. Oke. Sekarang VAB itu kalau kalian perhatikan kan ada 6 volt. Ternyata ketemu yang plus dulu. Berarti plus 6. Nah, kemudian arah arusnya itu sama-sama ke bawah. Berarti ditambahnya plus nih. Plus berapa? I3. I3-nya tuh 1. 1 kali hambatannya 6. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12 volt. Atau kalian bisa VAB itu muter begini. Nah, berarti untuk VAB-nya lihat
oh ternyata di sini I-nya ini berlawanan nih. I2-nya -1, jadinya -1. Nah, kita gambar dulu nih ya. Berarti untuk VAB ya, berarti sama dengan nah, jadinya -setengah, -1 dikali dengan 6 ditambah dengan ternyata tegangan sumber GGL-nya ketemunya positif nih. Jadi positif 18. Jadinya -6 tambah 18 sama dengan 12 volt. Atau mau versi yang ke kiri misalkan ya. Mau versi yang ke kiri nih, yang merah. Nah, berarti VAB sama dengan berlawanan nih, berarti -0 dikalikan dengan 6 tambah, kenapa tambah? Karena ketemunya positif dulu. Berarti sama dengan 0 ditambah 12 sama dengan 12 volt. Jadi seperti itu ya untuk mencari tegangan antara dua titik. Jadi kalau ada arahnya lebih dari satu, ya yang gampang yang mana? Kalau misalkan nggak ada arusnya, yang pilih nggak ada arusnya aja. Jadi tinggal sumber tegangannya aja, kelar.